Selamat bertemu kembali di kelas 9 dan untuk materi hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan listrik statis pertemuan yang kedua. Sedikit mengulang dari pertemuan minggu lalu tentang ciri-ciri dari listrik statis. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa listrik statis itu sifatnya sementara dan sangat tergantung dengan kekuatan gosokan. Yang artinya ketika kekuatan gosokannya itu kuat, menyebabkan gaya dari listrik statis itu akan semakin besar. Akan tetapi sebaliknya, jika kekuatan gosokannya lemah, gaya dari listrik statis itu pun akan mengecil. Namun tidak cuma bicara soal kekuatan gosokan saja yang mempengaruhi tentang gaya dari listrik statis. Hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya dari listrik statis. Jika kalian ingat materi di minggu lalu, di beberapa hari lalu disampaikan bahwa ada dua jenis muatan, positif dan negatif, dan kedua muatan itu bisa saling menimbulkan reaksi yang berbeda ketika didekatkan. Contoh, ada dua sifat gaya pada listrik statis. Ada yang tolak-menolak dan ada yang tarik-menarik. Tolak-menolak terjadi ketika kedua muatan berjenis sama, baik itu positif ataupun negatif. Sedangkan sifat dari gaya listrik statis itu tarik-menarik jika kedua muatan itu berbeda. Jadi kedua muatannya positif dan negatif seperti gambar yang saya lingkari di sini. Jadi kalian perlu tahu ada dua sifat dari gaya listrik statis. Ada tolak-menolak dan ada tarik-menarik. Nah, saya mau mengajak kalian untuk menjawab pertanyaan. Silakan kalian bisa tulis jawaban dari pertanyaan ini di secari kertas ya. Tulis jawabannya saja dari pertanyaan ini di secari kertas. Kondisinya demikian. Kondisi A adalah kondisi awal dari dua muatan. Muatan tersebut yang satu bermuatan positif dan yang kedua bermuatan positif. Pada gambar B, muatan satu dan muatan kedua didekatkan. Jaraknya didekatkan, lalu besar muatannya tidak diubah, masih sama. Silakan jawab. Nomor 1, bagaimana sifat gaya dari kedua muatan tersebut? Dan yang kedua, ketika kondisi B dilakukan, jaraknya didekatkan, manakah dari kedua kondisi di atas yang memiliki gaya lebih besar? Ya, silakan dijawab. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pertanyaannya masih sama. Untuk yang pertama, bagaimana sifat gaya dari kedua muatan di atas? Kalau sekarang untuk soal nomor 2, muatannya negatif dan negatif. Akan tetapi, pada kondisi B, yang terjadi adalah muatannya saling dijauhkan. Nah, dari kedua kondisi di atas, A dan B, manakah yang memiliki gaya lebih besar menurut kalian? Silakan dijawab. Selanjutnya, nomor 3. Kalau sekarang, muatan yang pertama itu positif dan muatan yang kedua itu negatif. Kalian perlu menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimanakah sifat dari kedua muatan tersebut? Lalu, yang kedua, jika
muatan tersebut saling dijauhkan. Seperti gambar B. Besar muatannya sama. Dari kedua kondisi A dan B, manakah yang memiliki gaya lebih besar? Silakan jawab. Pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Gambar seperti ada di layar kalian, muatannya positif dan negatif. Kemudian, setelahnya pada kondisi B, muatan pertama diperbesar menjadi 2 kali. Muatan kedua sama. Kemudian, jarak muatannya juga sama. Dari kedua kondisi A dan B, menurut kalian, manakah yang memiliki gaya lebih besar ketika mereka digosok? Pertanyaan kelima. Kalau sekarang kondisinya kedua muatan negatif dan negatif. Bagaimana sifat dari kedua muatan tersebut? Kemudian, jika besar muatan 1 dan besar muatan 2 masing-masing diperkecil menjadi setengah dan setengah. Akan tetapi jarak muatannya sama, tidak diubah. Dari kedua kondisi di atas, A dan B, manakah yang memiliki gaya lebih besar, A atau B? Silakan kalian jawab dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan membahasnya dalam diskusi di Google Meet. Bagi yang bisa menjawab dengan benar, akan mendapatkan plus 5 masing-masing untuk nilai ujian. Kemudian, pertanyaan terakhir. Jadi, apakah kalian bisa menyebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya listrik statis? Baik, itu saja. Terima kasih.